Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya mengucapkan selamat Imlek bagi ibu-ibu yang merayakan ya. Dari tahun ini Tuhan Yesus membukakan segala pintu berkat yang berlimpah bagi kita semua. Amin. Keluarga kita diberkati. Dan seluruh jemaat GB Eklesia, baik yang di Semanan maupun di GLC, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Tema tahun ini adalah gereja sehat yang bertujuan Kristus. Amin, saudara-saudara ya. Jadi Bapak Gembala pada awal tahun telah memberikan kita pengarahan mengenai tema tahun 2023, yaitu gereja sehat yang bertujuan Kristus. Mari ibu-ibu kita akan baca Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22. Nanti Ibu Suci yang cantik ini yang akan membacakan. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Iya, terima kasih Bu Suci. Ibu-ibu yang terkasih, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dan dia sedang menantikan hukuman mati di mana kepalanya akan dipancung oleh Kaisar Nero. Namun kalau kita baca ayat-ayat ini saudara, tidak ada kata-kata kesedihan yang keluar dari ayat-ayat yang kita baca. Tetapi justru kitab Filipi ini merupakan kitab sukacita. Karena paling banyak Rasul Paulus mengucapkan bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi tidak ada kata-kata kesedihan, tidak ada kata-kata kemarahan, yang ada adalah kata-kata sukacita. Bahkan Paulus mendedikasikan dirinya dan berkata bahwa baik matiku maupun hidupku adalah untuk Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi ada dua pilihan ya, antara dia hidup di dunia itu berarti dia memberi buah bagi Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Dan yang kedua, ketika dia mati, maka mati itu bukanlah suatu kesialan, tapi mati itu adalah keuntungan. Dan kalau mati adalah keuntungan, itu berarti Paulus berkata dia akan diam bersama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi Paulus tahu tujuan hidupnya, bahwa hidupnya adalah untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ada yang takut mati di sini? Enggak ada yang takut mati ya? Semua sudah siap mati? Oh jangan dulu Bu, belum punya cucu. Belum punya cicit. Cucu udah punya katanya, tapi cicit belum, Ibu Dewi bilang. Jadi tunggu cicit dulu. Oh yang lain belum. Yang lain Bu baru punya anak Bu, cucu belum Bu ya. Ya puji Tuhan saudara, kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, bisa melihat sampai cucu ya Bu Mimi ya. Ntar lagi cucunya udah hamil belum Bu? Oh belum ya. Didoakan ya, didoakan biar cepat dapat cucu. Saya cucunya udah mau 3 ya. Kemarin saya hamil lagi saudara-saudara ya, isi lagi. Dan di USG puji Tuhan laki-laki. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan baik ya. Jadi akan dapat cucu laki-laki 1 lagi ya. Ibu Atik juga ya lagi siap-siap mendapatkan cucu. Udah tahu belum cucunya laki atau belum tahu ya Ibu ya? Iya puji Tuhan, kita doakan semua sehat-sehat.
Dan kita semua diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Kita bisa menikmati ya masa hidup kita selama kita di dunia ini bersama dengan Tuhan. Gereja sehat yang bertujuan Kristus adalah jemaat, ya ditayangkan slide-nya. Iya, gereja sehat yang bertujuan Kristus adalah jemaat yang selalu mengejar keserupaan dengan Kristus dan yang melakukan kegiatan rohani, beribadah, melayani, berdoa, berpuasa, memberi persembahan untuk Kristus. Bahkan ketika studi, bekerja, dan berbisnis dilakukan untuk Kristus, yang mana fokus hidup dan keluarganya adalah Kristus. Jadi tema kita tahun ini adalah gereja sehat bertujuan Kristus. Agar setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Jadi penting sekali kita memiliki tujuan hidup. Karena kalau saudara tidak memiliki tujuan, saudara akan berputar-putar dalam dunia ini. Saudara akan kehilangan arah, tidak tahu mau kemana. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, maka kita tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan melangkah. Tujuan hidup kita bukanlah menjadi orang kaya, sukses dan terkenal, tetapi tujuan hidup kita adalah Kristus. Kita mengenal artis Marilyn Monroe, dia seorang artis yang cantik jelita ya ibu-ibu ya. Dia artis yang sangat terkenal karena kecantikannya. Namun saudara-saudara, sayang seribu sayang, walaupun dia cantik, tetapi hatinya kosong. Hatinya hampa terus di dalam kehidupannya. Dan suatu hari orang-orang menemukan dia mati di apartemen karena overdosis obat-obat terlarang. Ternyata dia setiap malam gak bisa tidur. Jadi karena itu dia minum obat tidur, obat-obat terlarang supaya dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan suatu hari karena overdosis obat tersebut, dia akhirnya inna ilahi wa inna ilaihi rajiun ya, alias mati ibu-ibu ya. Dia mati dengan sia-sia. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia tapi jiwa kita binasa? Hidup kita ini sia-sia tanpa Tuhan. Hidup kita ini tidak berarti tanpa Tuhan. Hidup kita ini hampa tanpa Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara tidak menjadikan Kristus sebagai tujuan hidupmu, maka saudara tidak akan sampai ke rumah Bapa. Karena hanya Kristus satu-satunya jalan menuju rumah Bapa. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin saudara-saudara. Jadi di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Kita bukan hanya mengakui Yesus adalah juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan kita. Dia adalah satu-satunya penguasa tunggal atas hidup kita. Dan dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah pemilik surga dan bumi. Sebab itu saudara, kita bersyukur kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Dan kita menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Maka saudara pasti tidak akan tersesat. Saudara pasti tidak akan tersasar. Karena saudara tahu tujuan hidup itu pasti. Dan engkau sedang berjalan menuju kepada kekekalan. Biarlah di tahun 2023 ini saudara, ya, mata hati kita ini kita fokuskan kepada Kristus. Amin. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin saudara. Kita pandang terus kepada Yesus sehingga kita bisa tiba dengan selamat. Tidak usah melihat kesalahan orang lain. Tidak usah melihat kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan teman kita. Udahlah, utang 2022 impas aja ibu-ibu ya. Jangan karena kamu ingat-ingat utangnya temanmu itu yang belum bayar. Sampai saudara gak bisa tidur. Gak ada damai sejahtera. Bahkan saudara gak bisa masuk surga. Karena saudara sakit hati sama dia. Ya, ada banyak ibu-ibu ya. Karena ya makanya sekarang Tuhan kasih saya hikmat. Kalau dulu kan banyak yang suka minjem sama saya. Akhirnya saya kehilangan jemaat saudara.
Jemaatnya nggak datang-datang lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa kembaliin utangnya. Waduh, saya bilang Tuhan, saya kehilangan jemaat ini gara-gara kasih utang orang. Dia malu untuk ketemu saya. Aduh, gimana nih Tuhan? Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Nah, kalau ada yang mau utang, sekarang jangan dikasih utang. Dikasih saja, saudara ya. Berapa besar kasih ya? Sebesar kemampuan saya. Sesuai dengan kerelaan hati saya. Ya, dan memang setelah saya praktekkan saudara, tidak ada jemaat yang hilang saudara ya. Kenapa saudara ya? Karena waktu utang saya nggak kasih utang, saya kasih aja gitu ya. Berapa berkat yang ada pada saya, ya itu saya kasih. Ya saya bersyukur Tuhan kasih saya hikmat. Jadi saya nggak sakit hati juga saudara ya. Ya, jadi udahlah tahun 2022 itu mantan-mantan ya. Dilupakan ya ibu-ibu ya. Kalau ada mantan-mantan, ada yang suka WA gitu, udah lupakan, di-delete aja ya ibu-ibu ya. Gak usah diingat-ingat. Ya, tahun 2023 ini kita mulai dengan hidup yang baru. Amin. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kalau tahun 2023 Tuhan Yesus datang, kita semua terangkat bersama-sama. Amin, saudara-saudara. Tidak ada satupun jemaat eklesia yang ketinggalan. Kenapa? Karena semuanya memiliki fokus hidup kepada Kristus. Jadi sayang kan kalau kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun, dari kecil udah ikut Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang kita tidak terangkat saudara-saudara ya. Karena kita sakit hati sama teman kita yang gak bayar utang. Ya rugi ya saudara-saudara. Ya udah lepaskan itu, lepaskan dan kita lupakan. Saya percaya Tuhan bisa kembalikan itu 2 kali lipat. Amin saudara-saudara. Amin. Tuhan pasti saudara akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kalau kita punya hati yang ikhlas ya. Jadi ibu-ibu di sini saya bisa lihat nih. Wajah-wajah ibu-ibu ini yang penuh sukacita. Yang tidak ada beban di tahun 2023. Karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus punya tujuan hidup yang pasti. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Orang Kristen itu paling berbahagia ya. Dia mati 1 kali, hidupnya 2 kali. Kalau orang dunia saudara, matinya 2 kali, hidupnya sekali ya. Kalau orang gak kenal Kristus, kalau kita kenal Kristus saudara, mati 1 kali, hidup 2 kali. Hidup di bumi dan hidup di surga. Kalau orang dunia gak kenal Tuhan saudara, hidupnya sekali di bumi, tapi matinya 2 kali. Mati di bumi, mati juga dia di surga saudara. Dibakar dalam api neraka yang kekal. Jadi kita bersyukur ya kalau punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini menjadi berarti. Hidup kita ini tidak sia-sia. Dan hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus memiliki prinsip hidup yang jelas bahwa hidupnya adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupannya bahwa baik dia hidup maupun dia mati, hidupnya maupun matinya mempermuliakan Kristus. Dan kalau dia hidup itu berarti dia harus memberi buah, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hidup tidak merugikan orang lain. Ya, jadi ibu-ibu yang ada utang juga di tahun 2022 ya diselesaikan. Jangan pura-pura loh. Jangan pura-pura ibu-ibu. Kata Ibu Silvani kalau punya utang 2022 impas. Ibu-ibu yang punya utang jangan pura-pura ya. Harus bayar. Amin saudara-saudara. Selesaikan. Ya. Saya punya teman ya suatu hari ya. Dia datang sama saya, dia bilang, Bu kenapa ya saya usaha apa aja gagal. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Terus saya bilang gini, kamu punya utang gak? Saya kok bisa refleks gitu ya. Ada tuh Bu, udah dibayar belum? Belum, mulai hari ini cicil. Cicil, kamu datangin orang itu bilang saya tidak mampu bayar sekaligus tapi saya mau cicil. Kamu datangi orang itu, kamu minta maaf. Karena kamu belum bayar utang loh, dan kamu hanya diam-diam saja. Akhirnya dia lakukan, dia taat. Dia mulai cicil utangnya, dia mulai cicil saudara ya. Dan apa yang terjadi hari ini saudara, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jadi saudara kalau ada utang diberesin ya.
Ini Bu Silvani dari tadi ngomong utang, emangnya banyak utang ya Bu? Enggak, saudara-saudara, enggak. Enggak, saudara-saudara, saya percaya saudara di sini semua orang-orang yang baik-baik ya. Cuman Tuhan ingatkan kita ya, kalau masih ada dosa yang belum kita selesaikan, ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kita harus bereskan. Amin saudara-saudara. Sehingga di tahun 2023 ini semua berkat yang terbaik dari Tuhan akan dicurahkan bagi jemaat GBI Eklesia. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kalau cicilan di bank gimana? Ya nggak apa-apa ibu-ibu. Cicilan di bank nggak apa-apa, cicilan mobil ya nggak apa-apa. Yang penting dibayar. Amin. Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Karena orang yang hidup berfokus pada Kristus, maka doa-doanya akan dijawab oleh Tuhan. Orang yang hidupnya berfokus pada Kristus, hidupnya akan memuliakan Tuhan di dalam segala aspek hidupnya. Mengapa hidup kita harus bertujuan Kristus? Yang pertama, hidup bertujuan Kristus membawa kita kepada kekekalan. Pemazmur berkata bahwa masa hidup kita berapa tahun ibu-ibu? 70 tahun. Kalau kita kuat berapa tahun? 80 tahun ya. Selebihnya adalah penderitaan ya. Karena apa? Karena hidup kita ini di dunia terbatas. Kekuatan kita terbatas ya. Karena kalau Tuhan kasih umur panjang, manusia nggak mau mati. Jadi dikasih batasan. Ya, manusia nggak rindu Tuhan lagi, manusia nggak rindu surga. Karena maunya hidupnya panjang, jadi dikasih batasan sama Tuhan. 70 tahun, paling lama 80 tahun, selebihnya penderitaan ya. Jadi ibu-ibu gak usah minta umur panjang ya. Kalau sekarang udah umur 80 ya sudah, bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena apa? Karena ketika kita menutup mata, maka mata kita akan terbuka melihat surga. Amin. Amin. Ketika kita mati di bumi ini, mata kita tertutup. Ketika kita buka mata lagi, kita lihat Yesus di surga. Ya, kita lihat malaikat-malaikat Allah di surga. Jadi rindukan itu selalu dalam hidupmu. Rindukan itu ya, jangan takut mati. Ya, saya pernah itu melayani, ada bapak-bapak ya, kita dipanggil suami istri melayani, bapak-bapak itu takut mati. Ya, jadi waktu didoain, dia takut, dia lihat itu, hantu, dia lihat hantu, dia lari sana, hantu, dia lari ke sana lagi, saudara-saudara. Jadi kita kejar-kejaran ya, saya sama bapak kejar-kejaran. Ya, kenapa? Dia tidak siap mati. Ya, saya nggak tahu, mungkin selama hidupnya dia tidak sungguh-sungguh mungkin mengikut Tuhan. Sehingga akhirnya yang mati bukan yang jemput malaikat, yang jemput adalah setan. Jadi saudara, kalau hidupmu nggak sungguh-sungguh, yang kalau mati siapa yang jemput? Kalau hidupmu nggak sungguh-sungguh, siapa yang jemput? Kalau mati, setan. Kalau hidupmu sungguh-sungguh, siapa yang jemput? Tuhan Yesus atau malaikatnya yang jemput. Jadi saudara harus bertobat, harus bertobat saudara ya. Karena suatu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ada video lebih besar dari ini saudara. Videonya lebih besar, layarnya lebih besar. Dan video itu akan diputar dari saat saudara masih dalam kandungan ibumu, waktu engkau lahir sampai engkau meninggal dunia, video kehidupanmu akan diputar oleh Tuhan. Kita nggak bisa sembunyi, nggak bisa sembunyi. Semuanya dicatat oleh Tuhan. Apa yang kita ucapkan juga itu ditulis oleh malaikat. Semua yang kita lakukan itu di video, direkam. Karena ada malaikat yang mengikuti kita sepanjang hari, saudara. Jadi kita nggak bisa mungkir. Kita nggak bisa bohong di depan Tuhan. Semua akan dibukakan Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita itu akan terbuka, saudara, dengan jelas dan nyata sekali. Nah, pertanyaannya, waktu video itu diputar, apakah saudara akan tertunduk malu? Karena saudara lihat, waduh seluruh hidupku malu-maluin. Aduh hidupku bener-bener suka bohong Tuhan, suka ngutuk orang, suka ngutang gak bayar. Ataukah ketika kita melihat video itu kita bersuka cita?
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas hidupku. Jadi saudaraku, mulai hari ini kita mau bertujuan hidup kepada Kristus. Sehingga kita bisa mempergunakan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, silakan Ibu Suci. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Makasih Bu. Jadi pada saat kita percaya kepada Yesus, saudara-saudara, maka kita memiliki hidup kekal dan kita tidak turut dihukum. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah pertanyaannya, kita ini sudah pindah atau belum? Sudah pindah atau belum Bu? Dari maut ke dalam hidup kekal? Sudah pindah, kok ragu-ragu sih Ibu-Ibu? Sudah, karena kita percaya kepada Yesus, ya. Kita sudah pindah dan kita sudah memiliki hidup kekal itu. Jadi hidup kekal itu bukan sekedar hidup triliunan di dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga, tetapi hidup kekal itu berarti kehidupan Allah itu, yaitu Zoe, itu ada di dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya berbicara soal berapa lamanya kita hidup atau kualitas kehidupan kita. Tetapi ini berbicara bagaimana kehidupan Tuhan yang kekal itu ada dalam hidup kita saat ini. Amin saudara. Jadi walaupun kita belum sampai ke rumah kita yang kekal, tetapi di bumi ini kita sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Kenapa saudara? Karena kita sudah percaya kepada Yesus dan Tuhan sudah memindahkan kita dari maut kepada kehidupan yang kekal. Di tempat ini saudara, walaupun kita tidak melihat Tuhan, Dia ada di sini. Amin. Walaupun kita belum ke surga, tapi Allah sudah hadir di bumi ini saudara. Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Makanya kalau saya nyanyi tuh saya gak mau diam-diam. Saya kalau nyanyi tuh goyang saudara, bersuka cita. Amin. Kenapa? Karena saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan dengan segenap hidup saya. Saya gak mau menyenangkan manusia, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saya memuji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kita belum sampai pada kekekalan, kita sudah memiliki hidup kekal di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Nah ini kita bersuka cita saudara. Dikatakan lagi dalam Yohanes 17 ayat 3, silakan Ibu Suci. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Jadi hidup kekal itu bukan saja kita nikmati nanti di surga, tapi hidup kekal itu kita sudah nikmati di bumi ini karena kita sudah mengenal Allah dan mengenal Yesus dalam hidup kita. Tahu dan kenal itu sama enggak saudara-saudara? Beda ya. Saya tahu Presiden Jokowi adalah Presiden RI, tapi saya tidak kenal beliau. Banyak orang tahu siapakah Allah itu, tetapi tidak mengenal siapa Allah itu. Jadi saudara, kita memiliki hidup kekal dalam hidup kita kalau kita mengenal Bapa dan kita mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita bukan sekedar kita tahu siapa Allah itu, Dia adalah Allah kasih, yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal Allah.
Kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah karena kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara, kita harus berfokus kepada Kristus. Kita harus memiliki tujuan hidup kepada Kristus. Karena Kristus itu jauh lebih penting daripada sorga. Kristus itu jauh lebih penting daripada berkat-berkatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita cari Yesus sungguh-sungguh, kita memiliki Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin saudara-saudara. Jadi jangan cari berkatnya, jangan cari bonusnya, tapi cari pemilik berkat itu saudara, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kita memiliki kehidupan kekal. Bukan hanya nanti di surga, tetapi di bumi ini kita sudah mengalami kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan Allah di mana kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa berbicara dengan Allah setiap hari. Dan hidup kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Nah saudara, milikilah kerinduan di dalam hati saudara. Untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kekekalan itu bukan hanya berbicara tentang sorga, tetapi kekekalan itu berbicara ketika kita mengenal Bapa dan ketika kita mengenal Yesus, maka itu adalah hidup kekal yang sesungguhnya. Kekekalan berarti kita mengenal Kristus sebagai mempelai pria kita, dan kita ini adalah mempelai wanita, di mana kita akan bersanding bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, di dalam pesta kawin anak domba. Jadi pada saat Yesus datang kembali kedua kali, saudara akan diangkat Tuhan bersama-sama di surga, dan di surga sudah disiapkan pesta kawin anak domba yang sangat megah, di mana Tuhan Yesus sebagai mempelai pria akan menikah dengan gerejanya, yaitu kita semua sebagai mempelai wanita, dan kita akan bersanding bersama dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita memiliki gairah cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keintiman dengan Tuhan itu bukan sekedar teori, tetapi praktekkan itu dalam hidupmu, di mana saudara berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, di mana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Amin saudara. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin saudara-saudara. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari segala keterikatan akan dosa, keterikatan akan mamon, keterikatan akan apapun juga yang menghalangi kita untuk bisa bersanding dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita, ada sesuatu yang belum kita lepaskan. Kalau Tuhan ingatkan kita pada hari ini, ada satu ikatan yang belum kita lepaskan, yang masih membuat kita terikat. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sehingga ketika Tuhan datang pada hari ini, saudara, misalkan Tuhan datang hari ini, kita semua diangkat Tuhan bersama-sama, ya. Jangan sampai ada yang sudah diangkat saudara-saudara, ditarik lagi kembali ke bumi saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena masih ada dosa. Ya. Jadi hari ini saudara, kita mau bereskan. Kalau masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, ya mungkin masih ada kepahitan, kemarahan, ada sesuatu yang belum kita lepaskan dalam hati kita.
Mari hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, Amsal 31 ayat 10 sampai 12 berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Jadi istri yang cakap itu dia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap itu dipercaya oleh suaminya dalam segala hal. Saudara, kalau mau jadi istrinya Tuhan, kekasih hatinya Tuhan, saudara juga harus dipercaya Tuhan dalam segala hal, saudara ya. Istri itu harus berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau masak enggak asin-asin, biarin darah tinggi lu. Biarin gua masak enggak enak, rasain lu. Istri yang cakap itu enggak seperti itu. Ya, biarin lu cepat mati. Enggak, saudara-saudara ya. Istri yang cakap itu berbuat baik kepada suaminya sepanjang umur hidupnya. Dia tidak akan melakukan perbuatan jahat. Dia tidak akan merencanakan hal-hal yang jahat kepada suaminya. Tapi dikatakan istri yang cakap itu mendatangkan keuntungan dalam keluarganya. Karena dia ada seorang wanita yang cakap. Tidak akan pernah tekor, saudara ya. Suami tidak pernah mengeluh uang kurang. Kenapa? Karena istrinya adalah istri yang cakap. Bisa dipercaya dalam segala hal. Bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Bisa mengelola keluarga dengan baik. Anak suami diurus dengan baik. Walaupun dia pergi ke WBI, pagi-pagi dia sudah siapin makanan untuk suami dan anak. Sehingga suaminya dan anaknya tidak kelaparan. Ya, ada banyak itu suami mengeluh. Ngapain WBI? WBI, nggak masak di rumah. Ini lihat meja makan nih kosong. Mana nih anak-anak mau makan? Pergi WBI nggak masak dulu. Nah, ibu-ibu ya, jadi istri yang cakap, ya, istri yang tahu menyediakan, mengelola rumah tangga dengan baik, ya. Ada yang mengeluh, aduh bapakku nggak diurus bu. Nggak diurus sama mama aku. Kenapa? Itu mama aku nggak tahu lah itu ibu. Sibuk kali dia itu. Nggak tahu itu dia bikin apa itu ibu tiap hari. Itu bapakku itu tidak pernah diurus ibu. Tidak dikasih makan. Tidak dikasih masak yang enak. Yang penting yang ada tiap hari itu hanya tempe, tahu, nasi, goreng telur. Itu aja ibu tiap hari dia bikin. Nggak tahu itu apa itu kerjanya. Nah, jangan sampai seperti itu ibu-ibu ya. Harus bikin menu yang enak. Hari Senin ya, capcay sama apa? Puyung hai ya, barongsai. Hari Selasa bikin sayur asem, ayam goreng. Ya bikin menu ibu-ibu biar nggak bosen makanan di rumah. Masa tiap hari sayur asem melulu, Senin sampai Minggu sayur asem tiap hari. Aduh, sampai suami jadi asem, anak-anak jadi asem. Mama masak sayur asem terus, nggak ada perubahan. Ya kan mama kan seperti Yesus. Yesus kan nggak berubah dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Ibu-ibu pakai ayat lagi ya. Jadi ibu-ibu ya belajar jadi istri yang cakap. Saya itu suka nanya suami mau makan apa, mau dimasakin apa. Biar suamiku bahagia ibu-ibu ya. Kalau suami bahagia kita juga bahagia, bener gak ibu-ibu? Semua gajinya pasti dikasih ke kita. Amin, ibu juga yang bahagia kalau suami kita bahagia ya. Nah kemudian yang kedua, hidup tanpa Kristus itu adalah hidup yang sia-sia. Kita baca dalam, silakan Ibu Suci. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya,
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah aku akan perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum itu dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Jadi saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya mengandalkan kekayaannya, yang hidupnya hanya bertujuan pada kekayaan dan bukan kepada Kristus. Ya, jadi dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kesuksesan atau kekayaan tanpa Kristus itu adalah hidup yang sia-sia. Tetapi kesuksesan bersama Kristus adalah hidup yang bermakna. Jadi kita melihat di sini kenapa sih orang kaya itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Yang pertama kita melihat karena orang kaya ini memprioritaskan materi dan mengorbankan hal-hal rohani. Sebetulnya saudara, salah gak sih kalau kita menjadi kaya? Salah gak sih ibu-ibu kalau kita jadi orang kaya? Andai aku jadi orang kaya, nggak salah ibu-ibu ya. Tetapi kalau kita menjadikan kekayaan itu menjadi tujuan hidup kita dan kita mengejar kekayaan itu lebih daripada mengejar Kristus, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Jangan sampai kita menjadikan kesuksesan itu sebagai tujuan hidup kita. Sehingga pikiran kita itu, yang kita pikirkan itu hepeng, terus hepeng. Apa yang dicari orang uang, sampai tidak ke WBI juga uang, uang, bukan Tuhan Yesus. Iya, lagi di mana lu? Kok gak ikut WBI? Gue lagi bisnis nih. Ini nih, aduh saya ingat tuh ya Ibu Lina kemarin waktu drama itu bagus banget tuh kelompoknya Bu Atik itu ya, itu bagus banget itu waktu kita di puncak, di mana di Lembang ya, bagus banget itu, memang benar itu saudara, gara-gara uang tuh ya, orang mengejar uang sampai tidak menjadikan Kristus menjadi tujuan hidupnya, ya. Uang itu bisa membeli apa saja saudara, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli makanan yang enak, tapi uang tidak bisa membeli selera makan. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tetapi uang tidak bisa membeli tidur yang pules. Banyak orang kalau mau tidur harus minum obat tidur, saudara-saudara ya. Uang bisa membeli kesenangan, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Karena itu firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan jadikan uang sebagai tujuan hidupmu atau prioritas hidupmu seperti orang kaya ini. Mengapa orang kaya ini disebut bodoh kepada oleh Tuhan? Karena dia mengutamakan dirinya dan mengabaikan orang lain. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 17, 18 dan 19, maka kita akan menemukan ada 12 kali kata aku. Saudara-saudara, tahukah saudara orang yang bodoh di mata Allah itu adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Siapakah orang yang paling malang di bumi ini? Yaitu orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Yang penting aku bahagia, yang penting aku kaya.
Yang penting aku selamat. Orang lain mau miskin kayak orang lain mau hidupnya gak bahagia, itu urusan mereka, bukan urusan aku. Saudaraku, orang yang egois itu adalah orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri, kesejahteraan sendiri, ya, dan tidak pernah menjadi berkat bagi sesama. Saudara tahu ada seorang ibu yang sangat terkenal bernama Ibu Teresa, ya. Apakah dia cantik, ibu-ibu? Tidak. Apakah dia kaya? Tidak. Tetapi dia adalah seorang suster yang sangat sederhana. Namun dia membaktikan dirinya selama hidupnya untuk melayani orang-orang miskin yang ada di Kalkuta. Dan dia telah menjadi teladan yang luar biasa karena dia memperhatikan orang lain dan bukan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dan dunia ini digetarkan oleh karena kesalehannya. Dan pada waktu dia mati, saudara, pemimpin-pemimpin dunia ini, saudara, semua datang di pemakamannya. Mereka menghormati seorang ibu yang luar biasa, yang mendedikasikan hidupnya bagi orang lain. Yang terakhir, saudara, kenapa orang kaya ini disebut bodoh oleh Tuhan? Karena orang kaya ini memprioritaskan masa kini dan mengabaikan masa yang akan datang. Yang penting bagi dia adalah hidup pesta pora, foya-foya, cak-cak-kung, kucak-kung everyday, saudara. Tiap hari hanya makan, tidur, pesta pora, saudara-saudara, ya. Dan akhirnya firman Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan dipanggil kembali. Untuk siapakah hartamu itu? Waduh, saudara, kaget nih orang kaya, saudara, ya. Demikianlah nasib orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya menghadapi kekekalan. Semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Kalau saudara mau keluar kota, pasti saudara mempersiapkan diri, ya. Waktu ke Lembang kemarin kan, saya tahu itu ibu-ibu gak tidur itu. Lagi cari baju, baju mana nih? Coba dulu. Gak cocok nih, gemuk. Ganti lagi, kurang merah, cari lagi, saudara, ya. Ibu-ibu gak tidur itu, cari baju itu satu malam. Ada yang telepon temannya, boleh pinjem baju gak? Oh enggak, di sini gak ada, ya ibu, ya. Ya, kalau kita mau keluar kota, kita mempersiapkan diri kita, mulai camilan, ya, saudara, ya. Wah, kamar saya tuh banyak makanan, saudara, ya. Ibu-ibu semua bawa makanan, hanya saya nggak bawa makanan, saya lupa, saudara. Ketinggalan waktu mau pergi, Ibu Lina, waduh, saya langsung cepet-cepet, saudara, makanan saya ketinggalan. Jadi di sana itu saudara, ya, saya nggak bawa camilan. Untuk satu kamar ada bawa camilan semua, jadi kenyang, saudara, ya. Kalau kita mau keluar negeri, kita akan mempersiapkan juga, ya, baju dingin pada waktu musim dingin, ya, waktu musim panas pun kita persiapkan baju musim panas, kita akan persiapkan obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu hari ini kita akan mati, saudara-saudara, ya, pasti kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dan orang kaya ini, saudara, dia tidak mempersiapkan dirinya, dia tidak memiliki tujuan hidup. Karena dia adalah orang yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara, kalau kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat, mari kita persiapkan hidup kita. Ya, saudara, kita bisa meninggal gak? Bisa saja. Lusa bisa meninggal gak? Bisa, saudara. Kita gak tahu kapan kita dipanggil. Karena Tuhan gak kasih tahu. Tapi kita harus selalu mempersiapkan diri. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Inilah aku Tuhan. Panggillah aku Tuhan, ya. Kita siap. Dan yang terakhir, saudara, hidup bertujuan Kristus adalah hidup yang bermakna. Silakan Ibu Suci. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi ingat tuh lagu. Aku tak tahu yang mana yang kau berikan padaku. Ingat, ya, Paulus juga seperti itu. Mau pilih mana nih, ya? Mau pilih hidup atau pilih mati? Kalau pilih hidup berarti aku harus bekerja memberi
buah. Amin saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan masih beri kita kehidupan, maka itu berarti kita harus memberi buah. Kita harus melayani Tuhan. Ya, kita harus memberikan hidup kita ini sebagai satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi kalau datang WBI, ibu-ibu jangan langsung duduk ya. Mulai cari teman, ngobrol, kenalan ya, layani teman kita. Mungkin dia lagi ada masalah, kita doakan ya saudara-saudara ya. Hidup kita ini hanya sementara. Mari kita pergunakan sebaik mungkin saudara untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di depan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kita berdoa di tahun 2023 ini Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang bertujuan kepada Kristus dan kita menjadi orang percaya yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang luar biasa. Biar Tuhan memberikan kami kemenangan dan sukacita. Sehingga kami boleh melalui hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Sampai kami tiba di dalam rumah Bapa. Bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semua ku berikan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau mempermuliakan Engkau di sepanjang umur hidupku. Pakai aku Tuhan, urapi aku Tuhan. Terima kasih Bapa. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami menjadi jemaat yang mengejar keserupaan dengan Kristus. Dan kami menjadikan Kristus sebagai tujuan utama hidup kami.
Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami ada di dalam Engkau. Kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Engkau dan menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah. Tuhan, kuduskan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau, menjadi mempelai Allah yang tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan, biar kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Ada jiwa-jiwa yang kami menangkan untuk Tuhan. Buah roh itu mengalir dalam kehidupan kami. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan kelembutan. Bahkan penguasaan diri itu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami di tahun 2023 ini Tuhan, hidup kami berbuah-buah. Kami melayani Tuhan, kami melayani sesama kami yang membutuhkan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Suami, istri, anak, orang tua, cucu, dan mantu kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan memberkati saudara. Shalom.